Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lapi Weekend TV Edukasi Cryptocurrency. Oke, selamat sore semuanya. Komunitas Pi Network di seluruh dunia, terutama yang ada di Indonesia. Dan ini tantangan besar bagi komunitas Pi Network. Tentunya para pioner sedang mengalami ujian sangat besar. Di saat market menjelang April di tanggal 3 ini mengalami penurunan sangat signifikan, dan inilah sebagai tantangan bagi pioner, ya, menguji mana yang pioner sejati, mana yang pioner yang tidak berkomitmen atau tidak ada keteguhan yang kuat. Di saat market goncang, posisi market sekarang di harga 0,6194 dan kini menyentuh harga awal dia sebelum dia listing di harga 0,61. Kita lihat ya. Harga tadi terendah 0,62, sini 0,61. Dan terendah sepanjang masa 0,6152. Dia kembali ke harga awal dia sebelum dia pump di New ATH 2,90. Di harga 0,61 ini ya, kita lihat nanti market apakah bisa jebol 0,60. Kalau jebol harga akan bisa menuju ke 0,50. Kalau dia bertahan merangkak ya, bisa saja akan terus menembus level resisten sehingga bisa bermain di angka $1 lagi. Nah, ini teman-teman merupakan tantangan besar bagi komunitas Pi Network melihat situasi dan kondisi seperti ini. Padahal ini ya, ada faktor yang penyebab harga ini turun, dan ini tidak bisa dielakkan faktor ini. Memang inilah ya situasi dan kondisinya, tetapi jangan teman-teman krisis kepercayaan atau krisis keyakinan ya, bagi holders atau pioner sejati Pi Network. Volume transaksi hari ini meningkat ini bukan karena daya beli, tapi tekanan jual. Tekanan jual yang meningkat di awal Maret, di awal April ini, itu ada 301 juta dolar penjualan hari ini. Transaksi hari ini ya, volume transaksi. Nah, ini teman-teman, tantangan bagi Pi Network di saat harga posisi di 0,61 ini ya. Ada yang yakin kepada Pi Network sejati ya, pioner sejati atau holder sejati, dia terus melakukan serok secara bertahap. Ingat, market kalau sudah nanti menembus ATL baru, all time low, ya, dia akan membalik signifikan. Nah, yang saya harapkan dia harus kalau bisa turun lagi di 0,50. Dia harus jebol dulu 0,60 supaya nanti kelihatan bagaimana candlestick berikutnya setelah dia jebol 0,60. Semoga dia di 0,51 atau 0,52. Kalau bisa di bawahnya lagi. Supaya kita bisa melihat nanti pembalikan tren. Memang April di awal ini ya, faktor-faktor penyebab dia turun di harga 0,61 balik ke harga awal dia sebelum dia listing di bursa, sebelum dia pump di harga New ATH 2,90, dan kini balik ke harga awal merupakan uji nyali dan uji kesetiaan bagi para holders dan pioner. 3 alasan biang keladi harga Bitcoin ambles para jelang 3 April. Harga Bitcoin anjlok 69% dari puncaknya. Bitcoin token negatif dari jaringan Pi Network tengah mengalami tekanan jual besar. Per 26 Maret 2025, harga Bitcoin tercatat di angka 0,81 US dollar, turun sekitar 69% dari level tertingginya di awal tahun sebesar 3 dolar. Penurunan ini semakin mengkhawatirkan menjelang tanggal 3 April 2025 yang diperkirakan akan menjadi momen krusial bagi pergerakan harga. Dan ada 3 faktor biang keladi atau penyebabnya harga Bitcoin ambles. Apa sebenarnya yang menyebabkan nilai Bitcoin merosot tajam? Berikut ada 3 faktor utama yang jadi biang keladinya seperti informasi yang kami kutip dari website cryptotimes.io. Yang pertama, adanya tekanan pasar akibat ketidakpastian POM, ya, POMC.
pertemuan terbaru Federal Open Market Committee (POMS) ya, yang diselenggarakan oleh The Fed membawa dampak besar ke pasar kripto. Harapan investor akan pemangkasan suku bunga pupus karena The Fed memilih mempertahankan suku bunga tetap. Keputusan ini menciptakan ketidakpastian dan menimbulkan aksi jual di pasar aset berisiko, termasuk Bitcoin. Sebagai aset kripto yang masih dalam tahap adopsi, Bitcoin lebih sensitif terhadap perubahan sentimen makroekonomi. Ketika minat investor global turun, aset yang belum listing di bursa besar seperti Binance pun terkena dampaknya. Nah, jadi teman-teman, efeknya ya dari POM ya, POMC ini, Open Market ya, Federal Open Market Committee, ini berdampak penjualan secara besar-besaran, ya, terutama token-token yang belum listing di Binance karena mereka menganggap ini spekulasi, maka tekanan jual meningkat. Kedua, gelombang token unlock jelang April. Nah, jadi faktor keduanya, harga turun ini adanya unlock jelang April. Jadi Bitcoin ini meluber masuk ke bursa sehingga ada yang banyak melakukan penjualan secara masif, walaupun tidak banyak tapi masif, maka nilainya akan tinggi. Makanya volume transaksi hari ini meningkat di 3 juta US dollar. Salah satu pemicu terbesar tekanan harga Bitcoin adalah jadwal pelepasan token besar-besaran yang akan dimulai awal April. Dalam 30 hari ke depan, lebih dari 99 juta token Pi akan masuk ke peredaran. Puncaknya terjadi pada 3 April 2025, di mana 6,8 juta token akan di-unlock dalam satu hari. Nah, ini ya. Jadi 6,8 juta token di-unlock dalam satu hari ya, 3 April 2025. Makanya harga signifikan. Supply itu meningkat karena unlock ini poin meluber dan masuk ke bursa sehingga banyak yang menjual. Tak hanya itu, jumlah token yang akan dilepas juga meningkat di bulan-bulan berikutnya. April total unlock 11,557 juta token, Mei 182 juta token, April tadi total unlock 115,57 juta token, Mei 182 juta token, Juni 222 juta token. Ketiadaan mekanisme burn Bitcoin berskala besar membuat supply semakin menumpuk. Kondisi ini mendorong trader dan holders untuk mengambil keuntungan lebih awal sebelum tekanan jual kian mendalam. Jadi pasca unlock ini belum diimbangi dengan burning, ya. Core team belum melakukan burning, jadi tidak seimbang antara unlock coin dengan pembakaran token. Ya. Jadi banyaknya supply yang beredar di bursa sehingga mendorong untuk holders mengambil keuntungan dan melakukan penjualan, ya, maka market turun semakin dalam. Yang ketiga, kekecewaan soal listing Binance. Harapan besar komunitas Bitcoin untuk mendapatkan listing di Binance masih belum terwujud, padahal hasil voting komunitas pada 27 Februari 2025 menunjukkan 87,1% suara mendukung listing. Namun hingga kini Binance belum memberikan konfirmasi resmi. Kekecewaan tersebut berujung pada aksi jual massal, terutama dari investor retail yang sempat berspekulasi akan ada lonjakan harga setelah listing. Minimnya kejelasan dari pihak pengembang Pi Network juga memperburuk sentimen pasar. Nah, jadi dampak penolakan Binance itu masih berdampak sehingga mereka menjual sedikit tokennya tapi masif secara massal. Makanya jadinya besar ya. Sehingga tekanan jual itu meningkat karena faktor penjualan secara massal. Bukan satu orang yang menjual tapi secara masif. Tuh. Nah, jadi ini tantangan besar bagi komunitas Pi Network ya. Tetapi kalau teguh dan tetap solid, mudah-mudahan nanti ya market itu akan membalik. Jadi manfaatkan situasi dan kondisi saat ini. Semoga dia akan turun dulu di harga 0,50 baru market akan membalik dan itu lebih bagus. Karena setiap token kalau dia sudah menyentuh ATL all time low, jadi harga terbaru, harga terendah sepanjang masa, maka akan membalik
Maka kita tinggal seberapa tingginya dia recovery. Ya, tetap disclaimer on dia. Terima kasih, semoga bermanfaat dan jangan lupa dibantu subscribe saya, like, share, serta komen. Dan saya dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.